Halo Sobat Mahardika, kembali jumpa bersama dengan saya Kirana Nisa di program spesial ini podcast Mahardika, fresh, dinamis, up to date. Siap mengupas informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Ya, Sobat Mahardika, di edisi perdana ini podcast Mahardika kita sudah menyiapkan tema menarik yang berkaitan dengan tren positif perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Blitar. Karena seperti kita tahu Sobat Mahardika, dalam beberapa waktu terakhir Kota Blitar ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, terutama di sektor ekonomi kreatif. Terlebih di tahun 2024, Kota Blitar memiliki 50 event akbar yang akan digelar. Nah, spesial sekali Sobat Mahardika, untuk membahas hal tersebut sudah kita hadirkan di studio kami sang penggerak ekonomi kreatif yang ada di Kota Blitar. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sekretaris Daerah Kota Blitar. Selamat datang Pak Priyo Soehartono. Terima kasih sudah hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Sehat selalu. Kabar baik Pak Sekda? Alhamdulillah, kita mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Alhamdulillah. Teman-teman, pertama saya ucap terima kasih. Ini surprise dan juga apresiasi dari saya untuk teman-teman Kru Mahardika. Inovasi lagi. Ini podcast yang perdana. Saya minta hal seperti inilah yang kita harus mengikuti perkembangan era yang sekarang. Itu harus betul-betul pemanfaatan IT dan medsos ini bisa optimal digunakan untuk seoptimal mungkin untuk peningkatan publikasi dan juga program-program kita kebersihan baik di segala bidang. Salah satunya peran Mahardika, salah satu media informasi pada masyarakat dan juga media pemerintah yang pro rakyat dan pro masyarakat untuk kebaikan dan Kota Blitar yang lebih keren, dikawal langsung oleh Mahardika. Keren sekali. Memang kalau bersama dengan Pak Sekda itu bawaannya semangat terus gitu ya. Motivasi dari beliau itu nggak pernah ada habisnya. Kita harus semangat dan sumangat. Pak Sekda, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, kita break sejenak, kita ngopi dulu ya Pak ya, biar suasana lebih hangat lagi. Ya. Karena perdana yang tegang bukan termasuk saya. Iya. Saya pikir saya sendiri loh Pak. Kopi dulu nikmat ini. Kopi dulu. Hari ini Pak Sekda kelihatan berbeda sekali ya Pak Sekda, karena pakai udeng kebanggaan Kota Blitar nih. Udeng Joko Pangon ya. Jadi ini saya pakai karena kita harus membudayakan, mempublish lebih secara terus menerus terhadap udeng Joko Pangon. Ini kelengkapan dari pakaian Puspadahana. Karena kita baru bisa meluncurkan tahun 2021 akhir 2021 dan pakai awal 2022 itu pakaian tradisional identitas Kota Blitar. Jadi kita boleh pakaian tradisional apapun, tapi kita harus punya sendiri pakaian yang khas yang dimiliki Kota Blitar, itu satu, yaitu pakaian Puspadahana. Jadi bukan batik loh ya, Puspadahana. Motifnya Puspadahana, kalau ukirannya bisa batik, tapi pakaian namanya pakaian tradisional identitas Kota Blitar. Makanya ini kalau udengnya Joko Pangon. Pakaian apapun bisa pakai. Udengnya pakai Joko Pangon ya Pak, luar biasa. Salah satu upaya untuk membranding potensi daerah ya Pak ya. Punya branding, punya merek ya. Pak, kembali ke tema awal tadi ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa di sepanjang tahun 2024 ini ada puluhan event akbar yang digelar Kota Blitar. Kemarin sudah sukses dengan Bazar Blitar jadulnya. Dalam waktu dekat ini akan digelar juga yang namanya band karnival. Nah, secara singkat Pak, kita flashback sejenak ya. Awal dicetuskannya band karnival dulu kayak gimana sih Pak? Ya, jadi tahun ini memang kemarin dirilis teman-teman ada 50 event akbar ya. Jadi kita mulai awal 2002 kita sudah bisa melaunching kalender event selama 1 tahun.
tidak semua daerah dan mungkin bisa dihitung dengan jari ini daerah yang bisa menyusun event selama 1 tahun. Oke. Kita sudah mulai 22, itu mulai dulu 62 event setahun. Event akbarnya sekitar 20-25 ya. Terus 23 kemarin kita ada 85 event. Wow. Ya, tapi yang akbar sekitar 26 lah misalnya. Tahun ini 111 event. Wow. Ya, tapi yang akbar 50 akbar. Akbar itu maksudnya punya sedot massa yang besar. Lainnya tingkat lokal atau Blitar Raya lah. Kalau yang 50 ini tingkatnya regional dan nasional. Nah, inilah kami hanya menggerakkan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman PD, tidak hanya PD saja, banyak kelompok masyarakat seperti misalkan Kopi Plus dari Asosiasi Penggemar Kopi, juga Ben Karmel juga pelaku seni budaya. Batik keren, festival itu dari pelaku asosiasi batik. Jadi gayung bersambut, ya, termasuk juga olahraga, event olahraga, teman-teman dari olahraga juga banyak emang masuk kegiatan dengan agama. Di hari santri ada festival santri keren. Semua daerah bisa adakan festival santri keren. Jadi semua aspek bidang ekonomi, budaya, seni, olahraga, agama ini gayung bersambut dengan kita. Saya menggerakkan, mengharmonisasikan sehingga bisa menyatukan dan fokuskan bagaimana agar event ini bisa teragenda ya, selama 1 tahun. Dan inilah salah satu dari sekian upaya agar Kota Blitar itu menjadi tempat jujukan, tempat tujuan. Jadi Kota Blitar dulu yang dikenal kota pensiunan sekarang menjadi kota jujukan. Jujukan untuk wisata religi, wisata budaya, dan wisata sejarah, dan wisata nasionalisme. Dan kalau ke Blitar Raya, lengkap alamnya. Kita ini di tengah-tengah Kabupaten Blitar juga melengkapi keberadaan destinasi wisata sejarah, wisata religi, dan wisata nasionalisme ada di Blitar Raya ini dilengkapi dengan wisata alam di Kabupaten Blitar atau Blitar Raya. Lengkap sudah. Jadi kita ini ikon utamanya adalah jangan lupa Bung Karno. Ya, siapa kenal Bung Karno akan kenal Blitar, siapa kenal Blitar akan kenal Bung Karno. Jadi kita tidak bisa dipisahkan dengan Blitar bumi Bung Karno. Itu yang jadi ikon kita. Tepuk tangannya boleh dong. Nggak heran kalau Kota Blitar itu emang semakin rame, Sobat Mahardika, karena dorongan dan semangat dari Pak Sekda juga nggak pernah ada putusnya ya Pak ya. Semua teman-teman juga. Oke, tadi sudah di-spill sedikit-sedikit ya terkait dengan event event akbar apa aja yang akan digelar di Kota Blitar. Nah, kembali terkait dengan band Karnival, tidak menjadi rahasia kalau Kota Blitar itu selalu menghadirkan inovasi, kejutan-kejutan. Tahun ini Pak, apa yang akan berbeda kita hadirkan di band Karnival? Jadi tadi belum saya jawab. Jadi band Karnival dulu dirancang kita tahun akhir 2001 atau awal 2002 kita mulai. Itu memang kita harus merubah. Karnaval yang semula seperti itu ya. Pesertanya banyak, tidak terkonsep, konsepnya hanya konsep global aja. Pokoknya peserta ikut maksimal sekian, tampilannya sekian. Tapi nanti tampil bawa apa dan sebagainya tidak terdaftar dan tidak tematik. Nah, kita akhirnya sepakat dengan teman rapat berkali-kali, kita harus tematik. Nyusun temanya aja ya harus tidak mudah. Kita harus sesuai dengan kondisi potensi Kota Blitar, yaitu Kota Bung Karno, Kota Peta Supriyadi, dan juga dilengkapi alam kaki Gunung Kelut, dan juga yang utama adalah kita tempatnya nasionalisme. Nah, kita juga lihat event-event di daerah lain yang kaitan dengan apa yang akan kita pilih, sehingga kita tentukan dengan nama berkali-kali berubah atau berkali usulan kita bahas, akhirnya kita tetapkan Blitar Etnik Nasional Karnival. Jadi harus Karnival ya. Karnaval yang semula jadi 1 Agustus itu kita geser di kecamatan. Di kecamatan mengadakan karnaval Agustusan di setiap kecamatan. Nah, ternyata di kecamatan setelah berlangsung ternyata juga sampai sore. 1 kecamatan apalagi jadi 1 kota. Akhirnya kita milih tema yaitu kita senapas dengan apa yang jadi programnya jargonnya Pak Bung Karno waktu itu, yaitu Trisakti Bung Karno, di mana yang ketiga adalah berdikari dalam bidang berpribadian dalam budayaan. Nah, ini
budaya ini dan juga Bhinneka Tunggal Ika, semangat kesatuan yang menjadi cita-cita beliau Bung Karno, inilah yang kita push menjadi tema kita. Maka kita harus menampilkan bagaimana keelokan dan bagaimana potensi besar yang dimiliki Kota Blitar, memiliki Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari Blitar ini, Bung Karno ini, kita bisa menyuguhkan semua potensi suku, adat, budaya seluruh Nusantara melalui Blitar Ethnic National Carnival. Jadi kita menyajikan semua peserta itu harus menampilkan budaya suku adat mulai Sabang sampai Merauke, dan itu harus original. Jadi nggak boleh, mohon maaf, ada yang bawahnya itu mungkin Aceh, atasnya Lampung, ini nggak boleh. Jadi harus kita fitting betul, kita seleksi betul. Ini kalau Aceh dan pakaiannya Aceh, tariannya harus satu dipilih. Tarian banyak, harus performnya harus satu tarian, dan tiap tahun harus berbeda. Boleh tarian itu sama tahun ini, tapi harus beda, ya nggak boleh sama. Ya, tari Saman pun ada beda. Tari Saman ternyata tidak satu. Ya, tari Sisingaan itu juga banyak ternyata. Ada memang Sisingaan, tapi lagunya beda, tariannya beda. Nah ini kita fitting peserta maksimal sekian dengan kita adakan briefing sampai pakaian yang dikenakan nanti apa harus kita koordinasi dengan panitia, dan nanti ada gladi bersih sampai nanti hari hanya sudah terminit dengan baik, tampilannya mulai start sampai berapa pos-pos itu kita fitting. Yaitu kita supaya beda dengan, mohon maaf, kalau Jember Fashion Festival itu lebih banyak pada menampilkan pakaian-pakaian kreasi, ya, tradisional tapi kreasi, ya, atau gala, atau pakaian-pakaian dengan perpaduan antara tradisional dengan pakaian-pakaian yang saat ini, ya, dipadu dengan bunga-bunga dan sebagainya. Kalau ada lagi event Banyuwangi Ethno Carnival. Nah, Banyuwangi Ethno Carnival ini saya lihat tidak murni, atau mungkin beda, saya nggak nyatakan, dia adalah kalau kita murni Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau Ethno Carnival itu ada kerajaan, ada yang kerajaan dari zaman pra dan sebagainya. Jadi tidak ethno dari suku, antar suku mulai Sabang sampai Merauke. Kalau kita konsisten Bhinneka Tunggal Ika, suku mulai Aceh sampai Merauke, Sabang Merauke. Jadi itu yang konsisten kita, sehingga di tahun 2024 ini Band Carnival ini adalah event yang ketiga, sama dengan event yang lain yang khas Kota Blitar, yaitu Soekarno Coffee Fest, juga event di kecamatan, Festival Batik Keren juga yang ketiga. Dan yang event yang ketiga ini kita ada inovasi, kita persingkat waktunya. Jadi yang dulu 5 menit dan 6 menit, dan sekarang 5 menit, dan juga kita ada perpaduan dari 12 kota peserta apeksi plus kabupaten yang lain yang akan hadir di Kota Blitar. Ini yang inovasi yang nanti akan kita lihat akan lebih super keren. Kita udah penasaran banget nih Pak ya dengan kejutannya nanti di Band Carnival tanggal 13 Juli 2024 ya. Pak Sekda, kalau kita melihat event-event sebelumnya kan selalu dirangkai dengan beberapa agenda akbar lainnya nih. Nah, sesuai dengan informasi yang kita dapat nih Pak, katanya band juga akan dirangkai dengan beberapa agenda akbar. Boleh di-spill Pak Sekda? Ya, jadi kita dalam rangka mengikuti KEN, itu kurasi Karisma Event Nusantara, itu satu event bisa masuk KEN itu apabila dirangkai dengan beberapa kegiatan selama minimal 3 hari, dan event harus berlangsung sudah 3 kali atau 3 tahun. Nah, kita juga pas ini karena dari dulu kita sudah event ini berdekatan, yaitu ada Soekarno Coffee Fest. Ya, nanti Soekarno Coffee Fest ada pamer selama 3 hari, dan ini juga ada Raker Kompil 4 Apeksi. Nah, nanti di situ ada juga beberapa pentas seni yang akan kita pentaskan di panggung di
area Soekarno Coffee Fest. Nah ini event ini kita peraduan sehingga kita sudah memenuhi syarat untuk ikut kurasi nanti Karisma Event Nusantara. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk itu. Kita harapan kita itu. Jadi ini bagian dari strategi ternyata ya Pak ya, menggabungkan beberapa agenda Akbar. Apeksi nanti rangkaiannya apa aja Pak Sekda? Kalau Apeksi itu kita bikin beda. Kalau Apeksi di daerah lain, saya lihat itu aja. Dari rakernya kita yang bahas, tidak terlalu banyak usulan. Banyak, hanya 13 usulan yang betul-betul mengemuka, ya, yang betul-betul urgen yang bisa menjadi atensi pemerintah atau dari pihak-pihak yang kita usulkan nanti. Rekomendasinya hanya 13 saja. Kalau dulu 45 sampai 60 kita hanya 13 saja. Terus yang kedua, dalam pameran di Apeksi sebelumnya, pameran itu adalah birokrasi sentris. Jadi pameran di indoor yang lihat hanya peserta itu aja. Jadi masyarakat kurang akses untuk bisa melihat pameran. Kita tidak outdoor dan terbuka untuk masyarakat ribuan yang lihat nanti karena dikemas dalam Soekarno Coffee Fest. Demikian juga pawai. Pawai kalau Apeksi sebelum-sebelumnya pawai pokoknya dari daerah nanti ikut pawai. Temanya apa, yang dibawa berapa, itu hanya jumlahnya aja, tapi nanti yang tampilnya apa tidak terdata sebelumnya dan tidak terkonsep sebelumnya, tidak ada tema yang diambil. Kalau kita nanti pawai Apeksi kita padukan dengan band Karnival, jadi punya tema yang jelas untuk merajut atau menggemakan Bhinneka Tunggal Ika dari Blitar untuk Indonesia. Keren sekali Pak Sekda. Oke Pak Sekda, karena tadi kan kaitannya dengan perkembangan ekonomi kreatif ya. Sejauh ini Pak Sekda melihat bagaimana dampak daripada event-event Akbar ini terhadap ekonomi kreatif di Kota Blitar? Ya, sekarang sudah dengan berkembangnya event-event, bisa kita lihat ceknya kita di aplikasi Traveloka. Hotel-hotel di Blitar, kalau weekend, apalagi ada event, full booking. Dampak lainnya adalah masyarakat, pengunjung, ya, wisatawan atau pengunjung atau melihat itu akan membelanjakan uangnya kepada yang jual apa-apa di sini, mau makanan, minuman, mau souvenir, mau naik beca, oleh-oleh dan sebagainya. Ini pokoknya dengan event ini adalah bagaimana menghabiskan uang itu di Blitar ini. Nah ini sudah multi efeknya itu yang dan sekarang tingkat kunjungan sudah lihat. Tingkat kunjungan di Blitar ini di hari biasa saja itu 2.000 sampai 3.000. Dulu hanya 1.000 sampai 2.000. Sekarang 2.000 sampai 3.000. Jadi teman-teman saya di spot baru saya suruh checker. Ya, sekian jam sekian, nanti jam sekian jam sekian. Kita kalikan jumlahnya seperti itu. Dan sekarang lengkap mulai 2001 kemarin kita ada masjid yang ikonik yaitu Masjid Ar-Rahman yang punya ciri khas seperti Nabawi, itu banyak juga pengunjungnya yang menjadi menambah link stay warga. Nah, tapi cuma ini yang merubah, mohon maaf, memang wisata religi dengan wisata alam dan wisata anak itu memang beda. Ya ini mudah-mudahan berjalan. Jadi kalau wisata religi, mohon maaf masih ada makan yang bontot, yang belinya. Nah ini nanti akan berubah sendiri, ya. Nanti jadi supaya dia beli makan di sini dan juga berbelanja apapun di sini. Ini yang kita harapkan. Sekarang sudah mulai. Jadi ini yang kita harapkan multi efek dari event, dari ikon yang kita galangkan mulai sekarang, yaitu branding Blitar Bumi Karno kita gaungkan. Lagu Blitar Kutha Cilik Sang Kawentar sudah diputar di mana-mana. Kantor-kantor wisata sudah kita branding Blitar Bumi Bung Karno. Itu. Oke, luar biasa sekali nih Pak Sekda ya, di mana memang event-event Akbar ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga bisa memberikan multi efek terhadap masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif. Oke, Sobat Mahardika, sebelum kita bincang-bincang lagi dengan Pak Sekda, kita jeda dulu. Pak Sekda, kita makan snacknya deh kayaknya ya Pak Sekda ya. Ini khas kita ini. Pacek Kletek, iya. Enggak ada di daerah lain. Oke, Sobat Mahardika, Anda masih di Ini Podcast Mahardika bersama dengan saya Kirana Nisa dan Pak Sekretaris Daerah Kota Blitar, ada Pak Priyo. Masih semangat Pak?
Oh masih, ya Allah. Ya. Pak Sekda selalu semangat meskipun agendanya Insya Allah. padat ya Pak ya. Ini barusan selesai dari sosialisasi MCP KPK. Asik. Baru aja selesai. Nah. Iya, ini efek karena beliau ini adalah hobi olahraga, bersepeda sama lari ya Pak ya? Ya, Ada lagi Pak lainnya? dua itu aja. Dua itu aja. Kayaknya next episode kita membahas itu deh Pak ya. Oke. Supaya siap. masyarakat semakin Iya, saya gemar boleh berolahraga gitu ya. Motivasi. Yang usia seperti saya masih giat. Masih bugar ya, banget ya. loh Pak Sekda itu. Iya. Kan? Pak Sekda sekarang usia berapa Pak? 56 menginjak 47 ini. Nggak kelihatan Makanya ya teman-teman, Sobat Mahardika, nggak kelihatan ya. Ya, nggak kelihatan gimana kelihatan. Nggak kelihatan Pak ya. Kelihatan masih berapa tahun, kayak 47 masih Ya, ini cocok namanya- Pak. Kabak-kabak ini yang camat-camat masih muda-muda yang malas-malas ini. Gitu ya Pak ya. Iya. Wah, harus jadi program baru nih Pak kayaknya Iya, ya. nanti harus paksa nih. Jadi biar semuanya suka olahraga juga ya. Jadi meskipun Olahraganya malam aja, ngopi-ngopi aja. Oke deh, luar biasa. Pak Sekda, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini kita ada games sedikit Oke. ya Pak ya. Kita Wah, akan ini challenge Pak surprise ini, Sekda. ya. Kita akan challenge Pak Sekda untuk menebak beberapa arsip dokumentasi kita. Kira-kira Pak Sekda ini bisa nebak nggak ya? Kira-kira. Karena kalau beliau bercerita tadi, beliau sangat mengawal sekali event-event akbar di Kota Blitar. Kira-kira Bapak inget nggak ya dengan event yang satu ini? Oke, kita tampilkan picture yang pertama. Nah, terpantau ada Pak Sekda di sana. Kelihatan nggak Pak? Ada Pak Sekda, ada Bu Sekda. Di tengah-tengahnya siapa itu Pak? Oke, diamati dulu Pak. Kira-kira di event apakah ini Pak Sekda? Yang ini baru kemarin banget nih Pak. Teng teng. Aduh. apa Aduh, ya? Apa lupa. Pak Sekda lupa. Ini pas penutupan Pak. saya? Oh ya, di Sukoharjo ini. Ya. Apa nih Pak? Apa namanya Pak? Nama Sukoharjo Kreatif Festival kalau nggak salah. Karnival Pak. Oh Karnival ya. Sukoharjo Culture Karnival. Sukoharjo Karso Karnival ya. Tepuk tangan dong. Ya. Ini dulu belum ada. Dulu pameran di kecamatan ini belum ada. Jadi ini juga ketiga. Juga di Sananwetan namanya apa Sananwetan itu? Juga yang ketiga. SCBD ya. Terus di Sananwetan Panjang Cinta Kidul. Damai. Hah? Iya kan, Oh, BSD ya. Betul. SCBD. SCBD. Sananwetan Cinta Damai dan sekarang ini di Panjang Kidul. Ya, hari ini dibuka Panjang ya, Pak? Kidul Fest. Ya ini waktunya pembukaan. Setelah ini nanti kita ke sana. Pak Sekda kesini dulu. Oke deh. Gambar pertama sudah tertebak dengan benar. Yang kedua, kira-kira Pak Sekda bisa nggak ya? Nah, apa Ini nih Pak? Apa nih Pak? Blasar Blitar Jadul. Wih. Bazar Blitar Jadul baru kemarin banget ya Pak ya. Ya. Yang mengesankan untuk Pak Sekda di Bazar Blitar Jadul tahun ini apa nih Pak? Jadi Blasar Blitar Jadul ini ya harus kita kawal karena kalau tidak kawal karena ikon ini tidak dimiliki daerah lain. Betul. Jadi kalau pameran kemarin ini juga BGRM Bulan Bakti Gotong Royong itu di daerah lain itu pamerannya ya gitu-gitu aja. Cuma tenda diisi oleh apa produknya dari daerah itu ya segitu aja. Mau dihias mau tidak pokoknya ada tenda gitu. Kalau kita enggak dari daerah harus ngikutin kita, kita kemas dengan jadul. Hiasan jadul, tendanya dia jadul, pakaiannya jadul, tajian-tajiannya harus 90% jadul. Dan itu kita kawal, tidak boleh banner. Kalau banner nanti bukan Blasar Blitar Jadul, Blasar banner. Jadi ini kita kawal dan ini alhamdulillah teman-teman Blasar Blitar Jadul dapat sambutan meriah. Jadi harus ikonik. Kalau pameran kita seperti kemarin Pak Ali lihat di Jakarta apa itu Jakarta Fair itu. Nah, kalau itu modern, kita nggak mungkin bisa seperti itu. Karena kita ini kota kecil, dan masyarakatnya masih tradisional, ya kita yang pas ini dikemas dengan zaman dulu, ya, Pak, ya? yang khas ini. Oke, ada satu lagi nih Pak fotonya ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan yang ini Bapak juga bisa nebak nih ya. 1, 2, 3. Nah, apa ini Pak? Soekarno Copy Paste. Wow. Asik.
Akhirnya tiga-tiganya Sobat Mahardika tertebak dengan benar. Skor untuk Pak Sekda 300. Nanti ada door prize Pak, bisa ditebus dengan mentraktir kita dulu ya Pak ya. Umroh nanti ya. Beneran nih Pak. Oke deh, luar biasa sekali. Gamesnya sudah kita ikuti dengan sangat seru. Jadi umroh di sini dekat. Jadi Di Ar-Rahman Pak. Ar-Rahman di Madinah sudah. Ya. Pemanasan ke sana dulu ya Pak Iya, ya. harus itu Masjid Tapi Nabawi ala Ar-Rahman. Tapi nggak apa-apa kita aminkan dulu Pak Sekda, barangkali nanti memang suatu saat bisa umroh bareng-bareng ya Pak ya. Harus mulai kecil-kecil dulu. Oke deh, kembali ke pertanyaan Sobat Mahardika. Tapi sebelum itu kita break dulu. Ngopi lagi Pak kita Pak. Oke, masih sedikit nih Kopinya kopinya. masih panas nggak Pak? Anget. Anget. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sobat Mahardika, masih di Ini Podcast Mahardika. Nggak kerasa kita ngobrol banyak banget, sudah di segmen ketiga nih Pak Sekda ya. Karena setelah ini beliau juga masih akan ada agenda berikutnya. Langsung aja Pak Sekda. Harapan Bapak untuk masa depan ekonomi kreatif di Kota Blitar melalui kolaborasi antar subsektor ini seperti apa Bapak? Ya, jadi kami harap karena visinya Pak Wali itu Blitar keren. Bukan Blitar hanya menjejep tapi ya keren semuanya ya, semua elemen baik ASN, pegawai, TNI, Polri, pemuda, pemudi dan pelaku usaha harus bangga dengan menjadi warga Blitar Bumi Bung Karno. Dengan itu, dengan event-event mari kita sukseskan, kita sambut dan kita ikuti, dan pelaku wisata ayo kita berusaha, kita giatkan wisata dengan mempublish, mempromosikan Kota Blitar dengan berbagai potensi wisata apapun yang kita punya. Kita galakkan bagaimana masyarakat dengan WA, dengan medsos, apa yang kita punya kita share ya. Makanya saya himbau semua pegawai harus punya akun. Kalau tidak punya akun Instagram, TikTok, tidak kontribusi apa-apa, dimaksud nol. Jadi minimal like ya Pak ya. Iya, like aja nggak bisa kalau nggak punya. Masyarakat harus gitu. Satu masyarakat mengupload dia foto pas di Istana Gebang, pas di Ar-Rahman, itu sudah publis kita, publis Kota Blitar. Ikut mempublikasikan di grup WA-nya teman-teman, di grupnya alumni SMP, SMA atau kuliah itu sudah publis. Nah, nanti di event-event masyarakat tetap saya himbau untuk tertib dan menjaga kebersihan. Ini yang paling penting ya Pak ya. Karena salah satu sukses event adalah peran serta masyarakat yang tertib dan mengikuti dan juga mentaati aturan-aturan yang ada. Di antaranya adalah menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Dan sudah 2 kali event band karnival itu seperti di Eropa. Jadi jalannya steril, penontonnya minggir, tertib, tidak ada yang wirawiri gerundelan, tidak ada. Jadi bersih. Ini yang tidak punya. Jadi di mana event itu bisa bersih seperti, saya rasa tidak banyak di Indonesia ini. Kita sudah seperti kayak di Pasadena. Iya, jadi keren. Bisa lihat ini saya tidak omong kosong, bisa lihat di YouTube-nya ini Mahardika atau YouTube Pemkot yang menyiarkan pada waktu event band karnival. Steril. Bareng ya Pak ya. Iya, jadi orang tampilan yang perform bisa dilihat dengan leluasa. Karena tidak bercampur dengan penonton dan penonton perfect. Ini yang pesan saya. Banggalah, dan saya minta hotel-hotel, tempat rumah makan, restoran, tempat wisata, tempat umum branding dengan Blitar Bumi Bung Karno seperti di sini. Kita harus bangga dengan Blitar Bumi Bung Karno. Branding Bumi Bung Karno, dan juga nanti Blitar itu Peta Supriyadi. Luar ini yang branding. biasa. Ini ada miliki daerah lain. Oke, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih sekali Pak, informasinya hari ini luar biasa sekali. Dorong teman-teman dari Mahardika menjadi pionir untuk gerakan
medsos, gerakan IT, gerakan untuk Blitar yang super keren. Oke. Gitu. Pak, next episode jangan kapok ya Pak ya. kalau kita Oke, udah- siap. Mau malam, siang, pagi siap. Oke deh Pak Sekda, kita nantikan episode berikutnya. Dan Sobat Mahardika, tetap stay tune di ini podcast Sobat Mahardika. Karena setelah ini ada mystery guest yang akan kita hadirkan dan menjawab pertanyaan dari panjenengan. Oke, terima kasih sekali. Terima Pak kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Ya. Salam sehat selalu, Blitar keren. Keren. Masih. Assalamualaikum Oke deh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mahardika masih di ini podcast Mahardika. Tadi kan Kirana udah bilang ya kalau Kirana punya mystery guest. Siapakah bintang tamu kita kali ini? Setelah tadi kita sudah ngobrol asik banget dengan Pak Sekda. Langsung saja saya perkenalkan 3 narasumber spesial saya hari ini. Tepuk tangannya dong. Aduh, saya grogi loh ya bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa, ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng semua ya. Ya. Ini. Ya. Di sini 100.000 ya Pak ya. Oke, siap. Jangan dong Mbak Heri. Oke deh Sobat Mahardika, tadi sudah di-spill sedikit-sedikit oleh Pak Sekda agenda Kota Blitar yang dalam waktu dekat akan digelar secara beriringan. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng. Yang pertama bersama dengan Pak Freddy Hermawan, Kabeg Tapem Setda Kota Blitar. Kemudian ada Pak Heru Eko Pramono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dan yang terakhir nanti bersama dengan Pak Heri Setyo Budi, Kabid Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terima kasih ya Bapak-bapak. Tepuk tangan. Sama Mbak Kirana. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio kita di edisi perdana ini podcast Mahardika ya. Podcast Mahardika. Hari ini spesial diluangkan Luar waktunya untuk biasa. kesini kan Pak? Iya. Iya. Gak apa-apa Pak, katanya Pak Sekda tadi gak apa-apa. Oke deh, saya mungkin ke Pak Freddy dulu ya, Mbak Kirana. yang akan kita bahas terkait dengan persiapan Rakerwil ya Pak ya, Betul. Apeksi. Rapat Kerja Komisariat Wilayah 4 Apeksi. Yang mana Kota Blitar akan menjadi tuan rumahnya. Sampai dengan hari ini, bagaimana Pak Freddy persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan? Oke, terima kasih Mbak Kirana. Pada sore hari ini kami dari bagian pemerintahan Setda Kota Blitar yang tentunya selaku pengampu di dalam kegiatan Rapat Kerja Komisariat 4 Apeksi, di mana di tahun 2024 ini Kota Blitar alhamdulillah bisa menjadi tuan rumah di dalam pelaksanaan kegiatan, yang mana kegiatan sudah diawali dengan Pramus Komwil kemarin di bulan Mei kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses. Dan hari ini nanti insya Allah di tanggal 11 sampai dengan 13 Juli di tahun 2024 kita akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan di dalam pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah 4 Apeksi yang ada nanti di Kota Blitar. Di mana di kegiatan ini nanti akan ada beberapa rangkaian kegiatan yang tentunya kami akan kolaborasikan dengan berbagai event, baik yang tingkat regional, nasional, yang nantinya juga sudah disiapkan baik oleh dari Bapak Kepala Dinas PTSP Pak Heru dengan Soekarno Kopi Fest-nya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah semoga bisa masuk kan Pak Heru. Dan menyusul nanti untuk band karnival. Nah, ini juga spesial event yang sangat luar biasa yang tadi sudah dikupas tuntas oleh Bapak Sekda yang sangat luar biasa. Dan di event yang ketiga ini kolaborasi dari berbagai event-event yang sudah disiapkan tentunya akan menjamu dari para tamu peserta yang tergabung di dalam Komisariat 4 Wilayah Apeksi. Jadi tanggal 11 sampai 13 tanggal Juli 11 ya Pak sampai ya. 13 Juli. Selama itu Pak nanti rangkaian kegiatannya apa aja Pak nanti? Oke, ada beberapa rangkaian kegiatan di mana dimulai di tanggal 11. Nanti para tamu kepala daerah, Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Wali Kota yang ada di Jawa Timur, beserta Bapak Wali Kota yang ada di beberapa Jawa,
Bali, NTT dan NTB yang ini tergabung dalam 13 wali kota yang nanti insya Allah akan hadir di Kota Blitar. Itu mulai masuk di Kota Blitar insya Allah hari Kamis di tanggal 11. Tanggal 11-nya ya? Iya, di tanggal 11, di mana kegiatan pertama nanti akan disambut dengan kegiatan welcome dinner yang nanti kita tempatkan, pusatkan ada di Balai Kota Kusumo Wicitro. Itu malam. Baru setelahnya besok di hari Jumat kita melakukan kegiatan rapat kerja pagi untuk bapak-bapaknya, sedangkan khusus untuk ibu-ibu wali kota beserta pendamping ini akan melakukan kegiatan city tour. Asik. Iya, city tour di beberapa destinasi unggulan yang ada di Kota Blitar, baik itu mulai dari Masjid Ar-Rahman, ada makam dan perpustakaan Bung Karno, juga nanti ada agrowisata Blimbing, dan terakhir ada di Istana Gebang. Baru dari kegiatan city tour nanti akan berlanjut ke kegiatan ladies program, di mana di kegiatan ini nanti para ibu-ibu akan dijamu dengan tampilan tarian dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan. DWP PKK ini juga tampil kayaknya ini juga fashion show dari ibu-ibu kepala dinas ini kayaknya ini nanti ya. Untuk menghibur para ibu-ibu kepala daerah yang sudah alhamdulillah nanti insya Allah untuk tingkat kehadiran dari 13 wali kota semuanya hadir di Kota Blitar nanti. Plus ada beberapa tamu kehormatan juga. Baik itu mulai dari Bapak PJ Gubernur, juga dari narasumber Kementerian Dalam Negeri, juga Direktur Eksekutif Apeksi Nasional. Insya Allah nanti semuanya akan hadir di Kota Blitar. Baru nanti setelah itu malam kita di hari Jumat ada kegiatan pembukaan Soekarno Coffee Fest. Tanggal 12 malam. Iya, baru besok hari Sabtunya ada kegiatan penanaman pohon, dilanjutkan terakhir dengan kegiatan pawai budaya yang dirangkum dengan band karnival. Jadi benar kalau kata Pak Sekda bahwa di Kota Blitar ini harus dibuat beda ya. Iya betul. Kita sangat ajak luar biasa. Tamu dari luar daerah ini bersenang-senang dan menghabiskan uang jajannya di sini ya. Iya. Jangan lupa jajan gitu kan Pak ya? Untuk sangat luar biasa ini. Untuk antusiasmenya dari para peserta ini sangat luar biasa. Ada dari beberapa daerah ini yang sampai membawa lurahnya semua ini dibawa nih, diboyong ini ke Kota Blitar dari Kupang, dari Denpasar. Ini bahkan hampir semua lurahnya diajak semuanya. Kota Blitar rame nih pekan depan ya. Iya. Deh terima kasih. Penuh nanti kayaknya. Iya dong, kan multi sektor nanti ya. Semuanya. Deh. Pak Freddy terima kasih penjelasannya. Sekarang saya bergeser ke Pak Heru Eko Pramono. Ini yang langsung mengakomodir Soekarno Coffee Fest. Tahun ini yang ketiga ya Pak Heru ya? Betul sekali, tahun yang ketiga. Yang ketiga dan dirangkai dengan Rakorwil Apeksi. Persiapan sekali, yang kita lakukan sampai dengan hari ini bagaimana nih Pak Heru? Iya, jadi kalau rapat-rapat internal sudah selesai semuanya, termasuk dengan teman-teman pengamanan dari Polres dan juga Kodim. Kemarin kita melakukan technical meeting dengan teman-teman yang nanti membuka tenan. Kalau kemarin khusus peserta dari Blitar Raya dan beberapa peserta yang dari luar kota, tidak dari Blitar. Hari ini itu tadi kita technical meeting dengan peserta Soekarno Coffee Fest yang berasal dari 13 wali kota. Hari ini kita sudah TM juga via Zoom, karena tidak mungkin kita hadirkan mereka di Kota Blitar, dan semakin jelas mereka harus bagaimana, dan antusiasnya luar biasa. Bahkan dari Denpasar tadi katanya juga mau membawa candinya, saya nggak tahu yang dibawa candi mana, candi penataran atau candi gedok, saya juga nggak paham ya. Tapi mereka all out. Bahkan ada yang tadi Malang, Madiun itu minta tempatnya lebih luas ya. Saya kan ya bingung. Ya, artinya mereka antusias lah. Terus insya Allah besok kita dengan volunteer kita, kemudian kita membuka ruang bagi anak-anak milenial dan Gen Z untuk membantu kita, dan luar biasa kita buka online tuh hanya hitungan jam itu sudah penuh karena banyak yang pengen gabung. Ini bagian daripada edukasi dan kaderisasi anak-anak untuk lebih kreatif membangun Kota Blitar tercinta ini. Sehingga nanti tanggal 9 mulai pagi sampai selesai, mulai loading peralatan yang besar-besar.
itu harus selesai malam itu juga. Terus tanggal 10-nya itu peserta yang akan membranding standnya masing-masing, termasuk yang dari peserta Apeksi. Itu tanggal 10-nya itu ya harus sampai selesai karena tanggal 11 nanti soft launchingnya dan grand launchingnya nanti baru tanggal 12 malam. Jadi timing ini bekerjaan terus ya, yang kami harapkan nanti teman-teman tidak hanya peserta tapi juga masyarakat bisa membantu kami agar momen bersejarah ini ya. Kenapa bersejarah? Karena baru 12 tahun lagi nanti ada kayak begini dan saya sudah pensiun gitu loh ya. Jadi kalau nggak pensiun ya kurang dikit lah ya. Itu kembali lagi ke Kota Blitar. Makanya ini kan sejarah ini kan harus kita tulis, kita buat seindah mungkin sehingga menjadi kenangan bagi semuanya termasuk masyarakat. Amin. Soekarno Coffee Fest nanti berapa hari Pak Heru? 4 hari. Jadi kita mulai buka nanti tanggal 11. Insya Allah soft launchingnya tanggal 11 dan nanti kita tutup tanggal 14 malam. Tempatnya? Tetap karena ini branding juga, tetap di halaman kantor Wali Kota Blitar. Ya mohon maaf kita belum bisa pindah ke tempat lain karena memang butuh branding juga. Butuh branding juga. Outdoor memang kita ya sengajanya biar suasana ngopinya tambah asik ya Pak Heru ya. Pak Heru ini suka ngopi juga nggak sih? Hari ini sudah 3 cangkir saya tadi. Habis ini ya Pak yang keempat. Oke deh, terima kasih Pak Heru. Penjelasannya sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan ke agenda gongnya ini ya. Apeksi sudah, Soekarno Coffee Festival sudah, sekarang band karnivalnya bersama dengan Pak Heri. Pak Heri, halo Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Heri. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya. Selamat sore Pak Heri. Apa kabar? Pak Heri antusias sekali loh nampaknya hari ini Pak Heri. Iya, karena ini semangat podcast sekali. perdana dan kebetulan kami sendiri juga mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk mewakili. Jadi kami menyampaikan karena pimpinan agendanya padat. Akhirnya beliau mendelegasikannya ke kami. Itu Pak. Salam hormat dari Pak Kadis. Siap. Untuk pemirsa. Oke deh, Pak Heri. Kayak karena Ilyas. Pemirsa, ngono kalau. Oke, Pak Heri boleh dijelaskan. Ini kan kira-kira kurang semingguan lagi lah ya Pak ya. Band Karnival sampai dengan hari ini bagaimana Pak persiapannya? Insya Allah semuanya sudah on the track. Cuma memang ada beberapa yang perlu ada pendalaman. Jadi pada prinsipnya ini adalah kelanjutan persis seperti Soekarno Fest. Kalau Bazar Blitar Jadul bunyinya sudah jelas, ekonomi kreatifnya kelihatan. Soekarno Coffee Fest juga demikian. Kalau band karnival ini lebih ke promosi juga sekaligus mengejawantahkan dari semangat berkepribadian di bidang budaya. Semangatnya Bung Karno. Dan mumpung kesempatannya juga Bumi Bung Karno ini sudah berusia 45 tahun sejak kepres penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tahun 79. Meninggalnya Bung Karno kan 70, baru diserahkan 79 dan sekarang 45. Dan kebetulan sekali band karnival ini satu rangkaian dengan kegiatan besar, ada Apeksi, ada Soekarno Coffee Fest, juga ada City Tour di dalamnya, Blitar Jadul yang kemarin. Jadi seolah ini semacam apa ya, beban bagi saya, karena kan orang baru, beban tapi beban yang sesungguhnya ini menyenangkan. Apalagi alhamdulillah dari seluruh OPD ini semuanya merasa our event always missed. Asik. Jadi nantinya artinya ke depan nantinya semua event yang dibangun oleh bapak-bapak kita ini, saya hanya meneruskan, akan menjadi produk yang ngangeni. Always missed. Jadi kan gitu. Jadi memang biasanya Pak ketika kita posting teaser atau flyer kegiatan tuh komentar paling banyak biasanya dari yang merantau. Kangen pengen pulang dan ingin menyaksikan. Untung setiap agenda di live-kan di akun Pemkot ya Pak ya. Jadi yang jauh bisa nonton gitu ya. Betul. Oke. Pak Heri mungkin bisa disampaikan sedikit saja Pak kejutan yang disiapkan di Sputpar nih untuk band karnival yang ketiga tahun 2024. Tepatnya bukan di Sputpar, tetapi kami panitia bersama
yang ditetapkan oleh SK Wali Kota. Disebut PAR nggak mungkin menjadi one man show. Kita hanya semacam perkat. Ini milik kita semua. Jadi makanya our event always misat. Jadi kejutannya adalah kita mengedepankan yang disampaikan di Soekarno Coffee Fest. Brandingnya kelihatan di tagline-nya Soekarno. Sudah. Band Karnival ini kan masih Blitar etnik nasional go internasional. Kita mampu bersuara internasional karena ada Bung Karno. Belum tentu Blitar. Oleh sebab itu, insya Allah nanti ke depan kita akan menyajikan beberapa titik yang akan menjadi perekat antara Apexi, Coffee Fest. Ya ini adanya foto spot atau foto booth yang nanti kerjasama dengan Coffee Fest. Jika itu nantinya, ya mudah-mudahan berhasil karena ini memang menjadi given bagi kita, harus berhasil. Itu akan membranding bahwa Bung Karno itu sudah layak untuk membawa Kota Blitar ini tidak hanya bersuara lokal tapi regional, tidak hanya regional tapi global. Mudah-mudahan itu, dan ayo jadikan band Karnival sebagai dipercepat keliru. Katut kokono gak ada. Jadi my event always misat atau produk yang ngangeni. Oke deh, luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses semua event yang akan kita siapkan dari jauh-jauh hari ya Pak ya. Mudah-mudahan gongnya nanti benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya. Iya dong ya. Oke deh, terakhir dari masing-masing ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat Kota Blitar khususnya? Diawali dari siapa dulu nih? Home Pimpa? Mic-nya udah di sini. Oke. Cepet aja ya gitu ya. Jadi pada prinsipnya mari dengan event yang digelar oleh pemerintah Kota Blitar sekaligus juga dengan peran aktif seluruh elemen, jadikan ini benar-benar sebagai milik kita. Our event always misat. Itu aja. Oke, ini tagline-nya dari Pak Heri nih. Harus kita ingat juga nih ya. Kalau Pak Heru? Kalau saya gampang. Dengan ngopi dunia bisa kita atasi. Asik. Pak Freddy apa nih tagline-nya ayo? Iya, karena satu kata untuk Blitar. Oke. Untuk Kota Blitarnya tetap Blitar keren. Blitar keren. Iya. Oke. Kalau untuk Apexia kita siap menjadi tuan rumah yang baik. Asik. Asik. Indonesia luar biasa. Oke deh, tidak terasa nih Sobat Mahardika sudah sampai di penghujung acara ini podcast. Tapi jangan khawatir karena nanti secara teknis baik dari Apexi, Soekarno Coffee Fest dan juga band Karnival juga akan hadir di Radio Mahardika FM. Jadi jangan lupa untuk didengarkan. Terima kasih sekali Pak Freddy, Pak Heru dan juga Pak Heri sudah hadir di sini. Sekaligus saya juga pamit undur diri Sobat Mahardika. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya kita lebih giat lagi kontennya bareng sama Pak Freddy juga nanti. Iya. Saya pamit dulu. Kirana pamit dulu. Sampai jumpa dan bye-bye.